Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kasus gaya kepemimpinan situasional. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Maria Magdalena Sihotang dan teman saya Christine Melani Boru Ambarita, Junita Cantika Manulang, Putri Korinisa Rahab, dan Yesaya Surganda Rumapea. Stay tune dan selamat menyaksikan video dari kami. Permasalahan umum kepemimpinan. Adapun permasalahan di dalam organisasi sebagai berikut. 1. Koordinasi. Koordinasi mencakup koordinasi dalam program kerja dan koordinasi dalam program antar pimpinan. 2. Pengkaderan. 1. Rekrutmen dan mempertahankan kader. 3. Manajemen waktu yang buruk. 4. Kurangnya review dan evaluasi. 5. Masalah hubungan interpersonal. Dan 6. Kurangnya motivasi. Identifikasi permasalahan sesuai tema yang dibahas. Permasalahan jurnal 1. Pengaruh kepemimpinan situasional dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja dan kinerja karyawan. Studi pada Koperasi Agroniaga KAN Jabung Malang. Dalam rangka implementasi jati diri koperasi serta kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di KAN Jabung dengan unsur-unsur profesionalisme, maka disusunlah formula yang menjadi budaya organisasi. Salah satu tujuan budaya organisasi adalah dapat mengarahkan usaha-usaha produktif karyawan dan membantu setiap orang yang bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama. Dalam hal ini, organisasi KAN Jabung yang diformulasikan menjadi KAN Spirit yang terdiri dari knowledge, achievement, networking, spiritual, productivity, integrity, respect and responsibility, improvement dan development, dan trust. Digunakan sebagai pedoman praktis dalam operasional sehari-hari dan juga sebagai alat kontrol bagi seluruh SDM yang ada di KAN Jabung, serta sebagai pembeda antara KAN Jabung dengan pelaku bisnis lainnya. Sehingga dengan adanya budaya organisasi itu, maka standar operasional prosedur atau SOP General Manager dan karyawan menjadi transparansi, serta akuntabilitas berjalan dengan baik. Berjalannya koperasi dengan baik tidak lepas dari peran karyawan. Karyawan akan berusaha memberikan hasil yang terbaik demi kemajuan koperasi di mana mereka bekerja. Salah satu yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi. Motivasi menurut Luhans 1998 adalah proses membangkitkan, memberikan energi, mengarahkan, dan memelihara perilaku dan koperasi. Disinilah peran General Manager dan budaya organisasi KAN Jabung dalam memberikan motivasi kepada karyawan agar koperasi ini berjalan dengan baik. Maka yang harus diperhatikan supaya individu termotivasi adalah memenuhi kebutuhan para karyawan. Menurut teori kebutuhan Maslow, dari 5 kebutuhan terdapat salah satu kebutuhan yang paling menonjol bagi mereka pada waktu tertentu. Dalam KAN Jabung, kebutuhan yang paling menonjol bagi karyawan adalah kebutuhan sosial. Karena dengan kebutuhan sosial, karyawan dapat saling berinteraksi dengan atasan, sesama karyawan, bahkan anggota koperasi. Solusi dan pembahasan permasalahan jurnal 1. 1. Pengaruh kepemimpinan situasional terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis, koefisien jalur menunjukkan bahwa secara langsung kepemimpinan situasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 2. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis, koefisien jalur menunjukkan bahwa secara langsung budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien jalur sebesar 0,103 dan p-value sebesar 0,362. Karena nilai p-value lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Menurut Mitsen dan Von Glotz pada tahun 2008, budaya organisasi yang kuat memiliki potensi meningkatnya kinerja, dan sebaliknya bila budaya organisasi lemah maka mengakibatkan kinerja menurun. 3. Pengaruh motivasi kerja terhadap karyawan.
Berdasarkan hasil analisis, koefisien jalur menunjukkan bahwa secara langsung motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien jalur sebesar 0,044 dengan p-value sebesar 0,728. Karena nilai p-value 0,05, maka hipotesis ditolak, sehingga memberikan interpretasi bahwa motivasi kerja secara langsung tidak menunjukkan hasil yang optimal dalam peningkatan kinerja. 4. Pengaruh kepemimpinan situasional terhadap motivasi kerja. Berdasarkan hasil analisis, koefisien jalur menunjukkan bahwa secara langsung kepemimpinan situasional berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien jalur sebesar 0,355 dengan p-value sebesar 0,000. Karena nilai p-value kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. 5. Pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja. Berdasarkan hasil analisis, koefisien jalur menunjukkan bahwa secara langsung budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien jalur sebesar 0,530 dengan p-value sebesar 0,000. Karena nilai p-value kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. 6. Pengaruh kepemimpinan situasional terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Berdasarkan hasil analisis, pengaruh secara tidak langsung antara kepemimpinan situasional terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja sebesar 0,015. Jadi kepemimpinan situasional secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. 7. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Berdasarkan hasil analisis, pengaruh secara tidak langsung antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja sebesar 0,023. Jadi budaya organisasi secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Permasalahan jurnal 2. Pengaruh gaya kepemimpinan situasional, budaya organisasi dan motivasi pada kinerja karyawan di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Bandung. Bank umum yang bergerak di sektor perbankan yang menjadi perusahaan daerah salah satunya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Bali atau Bank BPD Bali. Bank BPD Bali sebagai bank daerah Provinsi Bali yang mengemban misi menjadi bank sehat dan tangguh untuk bersaing dalam persaingan global dan memenuhi harapan stakeholder serta ikut meningkatkan perekonomian Bali. Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan program transformasi Bank BPD Bali melalui penguatan daya saing dan kelembagaan Bank BPD Bali. Program transformasi Bank BPD Bali tersebut diharapkan bisa lebih efektif melaksanakan fungsinya sebagai agent of development di daerah, termasuk strategi implementasinya. Penyusunan blueprint Bank BPD Bali dapat menjadi Bank Regional Champion atau BRC. Dilandasi beberapa pertimbangan antara lain kondisi permodalan yang masih rendah dibandingkan dengan rata-rata permodalan industri perbankan nasional yang dapat berpotensi melemahkan ketahanan BPD dalam menghadapi persaingan dengan kelompok bank lainnya di daerah. Pelayanan Bank BPD Bali yang kurang memenuhi harapan masyarakat dan brand awareness Bank BPD Bali yang rendah dapat menyebabkan produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank BPD Bali kurang diminati dan dapat menyebabkan kepercayaan nasabah menurun. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia atau SDM yang belum memenuhi harapan dalam mengantisipasi perkembangan pasar sehingga tidak dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Penyaluran kredit pada sektor produktif masih relatif rendah dan cenderung menyalurkan kredit konsumtif untuk pegawai pemerintah daerah. Pemda yang menyebabkan belum optimalnya peran BPD dalam pembiayaan sektoril di daerah atau laporan tahunan BPD 2014. Hal ini mengakibatkan pembiayaan untuk sektor produktif berpotensi dilakukan oleh bank lain sehingga semakin sulit bagi BPD untuk menjadi tuan rumah di daerahnya. Laporan tahunan BPD 2014. B. Solusi dan pembahasan permasalahan jurnal 2. Pengaruh gaya kepemimpinan situasional, budaya organisasi, dan motivasi pada kinerja karyawan di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Bandung. 1. PT Bank Pembangunan Daerah Bali dapat mengaplikasi gaya kepemimpinan
situasional. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi gaya kepemimpinan situasional yang dimiliki, maka menyebabkan meningkatnya kinerja karyawan dan meningkatkan faktor budaya organisasi. Hal ini bermakna semakin tinggi pengetahuan akan budaya organisasi, maka berdampak meningkatnya kinerja karyawan dan juga faktor motivasi. Hal ini karyawan dan juga faktor motivasi. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi motivasi karyawan untuk bekerja berdampak terhadap kenaikan kinerja karyawan tersebut. 2. Hasil penelitian juga diharapkan mampu memberikan gambaran kepada manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung untuk memperhatikan aspek gaya kepemimpinan situasional, budaya organisasi, dan motivasi dalam peningkatan kinerja karyawan. Asli uji menunjukkan bahwa masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel independen lain yang diduga mempengaruhi kinerja. Permasalahan jurnal 3. Implementasi gaya kepemimpinan situasional kepala sekolah di SMP Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dalam penerapan teori kepemimpinan situasional, kepala sekolah didasarkan pada hasil analisis terhadap situasi yang dihadapi pada suatu saat tertentu dan mengidentifikasikan kondisi anggota yang dipimpinnya. Kepala sekolah harus mampu mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang berbobot dan dapat diterima oleh bawahannya. Peran kepemimpinan situasional kepala sekolah menjadi sangat penting dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Melalui pengamatan dan informasi di sekolah SMP Negeri 1 Wamena sehubungan dengan implementasi gaya kepemimpinan situasional kepala sekolah yang terdapat faktor pendukung dan penghambat akan berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan yang bersifat kondusif. Faktor pendukung implementasi gaya kepemimpinan situasional di SMP Negeri 1 Wamena diantaranya selama ini, kepala sekolah selalu berusaha untuk merangkul semua pihak dalam menjalankan tugasnya, berusaha bersikap adil, selalu memberikan motivasi kepada guru-guru dalam melaksanakan tugas, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang lengkap. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat diantaranya adalah ada beberapa orang guru yang belum dapat menjalankan dengan penuh tanggung jawab, tingkat kedisiplinannya masih rendah. Dampak implementasi gaya kepemimpinan situasional rendah kepala sekolah dalam meningkatkan mutu dan hasil wawancara terdapat 4 macam gaya, yakni 1. Gaya telling atau memberitahukan, 2. Gaya selling atau menjajakan, 3. Gaya participating atau mengikut sertakan, dan yang terakhir ada gaya delegating atau mendelegasikan. Solusi dan pembahasan permasalahan jurnal 3. Implementasi gaya kepemimpinan situasional kepala sekolah di SMP Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa selama ini kepala sekolah di SMP Negeri 1 Wamena telah menerapkan gaya kepemimpinan situasional. Hal ini dapat dilihat dari indikator kepala sekolah berperan sebagai selling atau menjejakkan, yaitu kepala sekolah dapat melakukan instruksi yang jelas kepala sekolah dalam memberikan tugas bertahap. Ada aturan yang jelas dibuat oleh kepala sekolah dalam memberikan tugas kepada guru-guru. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru untuk berpendapat. Kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya berlaku demokrasi. Kepala sekolah dapat menerima saran dari guru. Sekolah selalu memberikan motivasi kepada bawahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kepala sekolah memberikan insentif kepada guru bila menyelesaikan pekerjaan, dan kepala sekolah memberikan pujian kepada guru yang menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah terutama dilandasi oleh kemampuan dalam memimpin. Kunci bagi kelancaran kerja kepala sekolah terletak pada stabilitas dan emosi dan rasa percaya diri. Hal ini merupakan landasan psikologis untuk memperlakukan stafnya secara adil, memberikan keteladanan dalam bersikap, tingkah laku, dan melaksanakan tugas. Dalam konteks ini, kepala sekolah dituntut untuk menampilkan kemampuannya membina kerjasama dengan seluruh personel dalam iklim kerja terbuka yang bersifat kemitraan, serta meningkatkan partisipasi aktif dari orang tua murid. Dengan demikian, kepala sekolah bisa mendapatkan dukungan penuh setiap
program kerjanya. Keterlibatan kepala sekolah dalam proses pembelajaran siswa lebih banyak dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui pembinaan terhadap para guru dan upaya penyediaan sarana belajar yang diperlukan. Berdasarkan uraian deskripsi hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan simpulan sebagai berikut. Implementasi gaya kepemimpinan situasional Kepala SMP Negeri 1 Wamena Kabupaten Jayawijaya telah diterapkan dengan baik. Permasalahan jurnal 4. Pengaruh gaya kepemimpinan situasional terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening atau studi kasus pada PT Anugerah Sinergi Raya. Penelitian ini dilakukan di PT Anugerah Sinergi Raya yang terletak di Jalan Tekno 3 Setu, Kota Tangerang, Banten. PT Anugerah Sinergi Raya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman. Dalam mendistribusikan makanan dan minuman tersebut, diperlukan kerjasama yang saling mendukung dari setiap divisi, karena mendistribusikan produk dalam perusahaan ini menyangkut pautkan semua divisi yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Dalam mewujudkan visi besarnya untuk menjadi distributor terbesar dan terpercaya di Provinsi Banten, bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kepercayaan serta kekuatan komitmen dalam setiap pekerja. Meningkatnya omset pada setiap tahunnya di perusahaan ini adalah salah satu bukti bahwa perusahaan ini memiliki pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Pengelolaan SDM tersebut merupakan peran seorang pemimpin, di mana pemimpin pada PT Anugerah Sinergi Raya dapat berperan sesuai dengan situasi yang sedang terjadi pada perusahaan tersebut. Pemimpin dapat menjadi seorang panutan yang dapat ditiru perilakunya. Terkadang, pemimpin tersebut dapat menjadi seorang teman di mana karyawan dapat berkomunikasi dua arah secara terbuka. Maka dari itu, diperlukan kerjasama antara pemimpin dengan bawahan maupun kerjasama tim yang akan meningkatkan kualitas kerja perusahaan dengan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin dengan melihat situasi yang terjadi pada perusahaan ini merupakan cara yang paling cocok untuk memberikan dukungan kepada karyawan PT Anugerah Sinergi Raya agar termotivasi untuk bekerja sehingga kualitas kinerja juga akan meningkat. Solusi dan pembahasan jurnal keempat. Hasil analisis pengaruh tidak langsung gaya kepemimpinan situasional variabel X terhadap kinerja karyawan variabel Y dengan dimediasi motivasi kerja variabel Z diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengaruh gaya kepemimpinan situasional variabel X terhadap motivasi kerja variabel Z, di mana hipotesis pertama dengan menggunakan analisis jalur atau PET menunjukkan koefisien beta sebesar 0,715. Hal tersebut berarti hipotesis yang menyatakan gaya kepemimpinan situasional berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja karyawan diterima. 2. Pengaruh gaya kepemimpinan situasional variabel X terhadap kinerja karyawan variabel Y, di mana hipotesis kedua dengan menggunakan analisis jalur atau PET menunjukkan koefisien beta sebesar 0,319. Hal tersebut berarti hipotesis yang menyatakan gaya kepemimpinan situasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan diterima. 3. Pengaruh motivasi kerja variabel Z terhadap kinerja karyawan variabel Y, di mana hipotesis ketiga dengan menggunakan analisis jalur atau PET menunjukkan koefisien beta sebesar 0,511 yang menyatakan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan diterima. 4. Pengaruh tidak langsung gaya kepemimpinan situasional variabel X terhadap kinerja karyawan variabel Y, di mana dengan dimediasi motivasi kerja variabel Z, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung variabel gaya kepemimpinan situasional terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja sebesar 0,715 dikali 0,511 sama dengan 0,365. Lebih besar dibandingkan pengaruh langsung antara gaya kepemimpinan situasional terhadap motivasi kerja. Permasalahan jurnal 5. Pengaruh gaya kepemimpinan situasional, budaya organisasi, dan kompensasi terhadap kinerja. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dapat dilihat dari kondisi sumber daya manusianya, seperti dari tingkat kinerja karyawan.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan yaitu kualitas gaya kepemimpinan dan budaya organisasi yang diterapkan dalam perusahaan, serta kompensasi yang diberikan perusahaan kepada para karyawannya. Dalam melaksanakan pekerjaan, peran kepemimpinan dirasa sangat penting. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu pemimpin yang efektif, sanggup mempengaruhi para pengikutnya, untuk mempunyai optimisme yang lebih besar, rasa percaya diri, serta komitmen kepada tujuan dan misi organisasi. Penelitian PT CI Imbe Niaga Cabang Kuningan Plaza. Bagi PT CI Imbe Niaga Cabang Kuningan Plaza, dari hasil penelitian variabel gaya kepemimpinan situasional, terdapat indikator dengan nilai terendah pada pernyataan pimpinan. Pimpinan harus dapat menjelaskan setiap tugas masing-masing karyawan dengan jelas, dan karyawan harus belajar memahami dengan baik arahan dan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Solusi dan pembahasan permasalahan jurnal kelima. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemimpinan situasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini terjadi karena produktivitas dan kemampuan kinerja karyawan dalam perusahaan ini pasti berbeda-beda. Apabila kepemimpinan situasional ini diterapkan, maka para karyawan yang kurang dalam kinerjanya atau kemampuannya, maka akan ditangani secara khusus, sehingga mengurangi kesalahan komunikasi terhadap karyawan yang kinerjanya membutuhkan bimbingan khusus. Hasil ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini terjadi karena perusahaan mampu menciptakan budaya organisasi yang dapat membentuk karyawan menjadi taat terhadap aturan dan mengabdi kepada perusahaan. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan menunjukkan hasil bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini terjadi karena karyawan merasakan kompensasi yang diberikan perusahaan, baik kompensasi finansial maupun non-finansial, telah sesuai dengan kinerja mereka. Terlihat dari gaji, tunjangan, dan insentif yang diberikan perusahaan kepada karyawan sesuai dengan kinerja yang diberikan karyawan terhadap perusahaan. Jadi, solusi dari permasalahan CIMB Niaga Cabang Kuningan Plaza adalah 1. Pimpinan harus memberikan perintah kerja dengan jelas, agar karyawan mampu menerima arahan dan tugas yang diberikan oleh pimpinan dengan baik. 2. Pimpinan harus dapat menjelaskan setiap tugas masing-masing karyawan dengan jelas, dan karyawan harus belajar memahami dengan baik arahan dan tugas yang diberikan oleh pimpinan, agar pekerjaan dapat terselesaikan secara optimal. 3. Perusahaan juga harus terus memperbaiki budaya perusahaan, agar karyawan dapat merasa terdukung dalam menerima tugas dan tanggung jawab yang diberikan atasan. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan dan solusi yang ada pada gaya kepemimpinan situasional yang telah kita bahas sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja, karena tiap-tiap organisasi itu memiliki ciri-ciri khusus dan unik. Bahkan, organisasi yang sejenis pun akan menghadapi masalah yang berbeda karena adanya lingkungan yang berbeda, semangat dan watak bawahan yang berbeda. Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengkombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Perilaku kepemimpinan seseorang menghadapi kelompok secara keseluruhan harus berbeda-beda dengan menghadapi individu anggota kelompok. Demikian pula, perilaku kepemimpinan pada pemimpin dalam menghadapi tiap-tiap individu harus berbeda-beda, tergantung kematangannya dalam menghadapi berbagai permasalahan di tiap situasi, yang tentunya masing-masing punya perbedaan tingkat kematangan dalam menghadapi kondisi tersebut. Tingkat kematangan M1 atau tidak mampu dan tidak ingin. Maka gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin untuk memimpin bawahan seperti ini adalah gaya telling. Tingkat kematangan M2 atau tidak mampu tetapi mau. Untuk menghadapi bawahan seperti ini, maka gaya yang diterapkan adalah gaya selling atau closing. Tingkat kematangan M3, mampu tetapi tidak mau atau ragu-ragu, maka gaya pemimpin yang tepat untuk bawahan seperti ini adalah gaya partisipatif. Tingkat kematangan M4 atau mampu dan mau, maka gaya kepemimpinan yang tepat adalah delegating. Dalam variabel terikat, yaitu kinerja karyawan, terdapat 4 indikator yaitu tugas dan tanggung jawab, peraturan, hubungan kerja, dan tepat waktu. Baiklah,
Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai kasus-kasus pada kepemimpinan situasional. Kurang dan lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.